Terus kan ini katanya cerita based on true story gitu ya. Ada beberapa restoran yang sebenarnya buka, tapi saat pengunjung datang tuh kayak nggak buka gitu, kayak gimana ya kok tiba-tiba restorannya tuh nggak ada gitu. Bukan, aku lahir dan besar di Jakarta. Oh di Jakarta, oke, anak Jakarta banget. Parah. Gitu. Terus gimana untuk? Kok gue juga sendiri ya? Kak, inget gak ini film horor keberapa yang sudah dimainkan? Ini kalau bener kurang lebih yang ke-10, kalau bener ya. Ke-10? Kalau bener, tapi mungkin kurang. Ada yang tiba-tiba mutik pocongnya itu ininya talinya itu lepas jadi boxernya kelihatan. Jadi harus retake lagi kayak maaf itu ada yang kelihatan boxernya gitu. ya nggak dingin apa itu? Dan dia kan tidak bisa ini kan benerin kan karena kan tangannya keikat gitu. Kamu benerin dong. Tidak. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Seperti biasa, kalau ketemu aku pasti aku akan ngobrol-ngobrol sama artis papan atas Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan para pemain film Menjelang Ajal. Yeay, mungkin bisa sapa dulu sahabat Kompas.com yang udah di rumah. Apa kabar kakak-kakak? Di sini ada Kak Syarifah Denis, ada Kak Dava Wardana, dan ada Caitlin Hederman. Yes. Halo. Kalian bisa nggak ngenalin aku? Maksudnya nggak salah kan? Jangan ketuker. Jangan ketuker ya. Kenapa Kak Denis? Ya, kamu Gita kan? Iya, aku Gita, bukan. Tadi hampir manggil Caitlin Oh gitu. Salah. Ya ampun, mereka sangat suportif sekali. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal film horor terbaru lagi, judulnya Menjelang Ajal. Aku sebelumnya mau nanya dulu sama para pemainnya. Apa sih yang membedakan film Menjelang Ajal dengan film-film horor lainnya sampai kalian mau terlibat di dalamnya? Siapa dulu yang mau jawab? Dava dulu, oke. Ya kalau buat aku sih karena menurut aku tuh horor kalau ada drama yang kuat itu tuh akan membekas lebih terhadap penonton gitu loh. Kayak contohnya aku tuh mengagumi banget film Korea yang Train to Busan dan itu tuh menurut aku tuh lebih membekas terhadap banyak penonton juga yang suka sama film Train to Busan karena drama keluarganya tuh antara bapak dan anak tuh sangat kuat. Dan di sini diceritain ini mengenai ibu dan anak-anaknya gitu loh. Jadi menurut aku kita membawa message yang lekat terhadap keluarga gitu, dan keluarga kan banyak yang relate pasti kan masalah keluarga. Iya ya. Oh berarti di film ini selain horornya berarti ada drama keluarga yang kuat di dalam cerita ini. Oke. Itu Dava. Kalau Kak Denis atau Caitlin? Kalau aku ya karena benar tadi cerita keluarganya juga besar banget ya diungkit di sini. Terus nggak cuman kaget-kagetan aja yang dijual di film ini sih, gitu. Jadi emang benar ada alur ceritanya dan ada dramanya juga gitu. Oke. Kalau Kak Denis nih? Sama, kurang lebih kenapa alasan ngambil film ini karena baca ceritanya. Menurut saya ceritanya bagus gitu untuk film horor karena ada dramanya yang kuat, drama keluarganya yang saya yakin cerita ini bisa membekas untuk penonton saat sudah selesai nonton film ini. Ada makna yang bisa diambil dari film ini. Banyaklah maksudnya kayak alasan-alasan kenapa pengen ngambil film ini, salah satunya juga karena sutradaranya Bu Hadra. Filmnya lagi berseliweran di mana-mana. Saya penasaran banget kayak gimana ya, pengen banget ikut main film sama dia gitu, pengen disutradari oleh dia dan akhirnya dikasih kesempatan ini gitu. Nah, ceritain dong nih di film ini kakak-kakak di sini berperannya sebagai apa? Terus karakternya seperti apa sih di film ini? Dari siapa dulu? Ya udah deh gue. Yang kayaknya udah siap banget pertanyaannya. Saya Syarifah Denis berperan sebagai Sekar di film Menjelang Ajal ini sebagai ibu dari kedua anak-anak saya gitu. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi anaknya ada 3 orang, ada Dani, Ratna, satu lagi Dodi. Karakter Sekar ini dia adalah seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal ketika anak-anaknya masih kecil. Dia jadi otomatis mau nggak mau dia harus mencari cara bagaimana bisa memprovide hidup anak-anaknya gitu. Karena dia berjanji terhadap dirinya sendiri kalau anak-anak saya tuh harus hidup lebih lebih nyaman, lebih enak daripada saya gitu. Iya. Oh, jadi dia single mother. Single mother. Oke. Kalau Dava berarti sebagai anak keberapa nih? Kira-kira? Oke, nggak mungkin ketiga dong. Nggak mungkin ketiga ya, benar-benar. Aku jadi anak pertama di sini, jadi kakak-kakak dari Caitlin dan juga Syakil. Dan di sini aku yang sebenarnya rebel terhadap ibu.
Biasanya anak pertama itu kan biasanya bebannya itu lebih terhadap anak pertama kan, karena ibu pasti pengen anak yang pertama ini mau mengawali kesuksesan keluarga untuk adik-adiknya kan, ini contoh yang baik. Nah tapi di sini aku dan Ibu Sekar ini mempunyai pandangan yang berbeda terhadap masa depan karir. Dimana ibu tuh mungkin masih mempunyai pemikiran yang kolot, aku harus kerja di kantoran dan kuliah dulu. Dimana kalau aku tuh pengen langsung kerja di motor-motoran, kan itu hobi aku, dan aku udah make money ceritanya. Alhasil aku keluar rumah dan drama keluarga lah itulah dimulai di situ. Iya. Mama kamu nggak nyuruh kamu PNS? Enggak. Ya. Oh, biasanya gitu. Sebenarnya harapannya itu. Coba dong kamu tes kayak gitu ya. Iya. Jadi dokter lebih kali Jadi ya. dokter. Oke. Tadi siapa namanya karakternya? Dani. Oke. Kathleen di sini berperan sebagai Ratna di sini, anak kedua. Gimana karakternya seperti apa sih Ratna? Ratna ini pendiam ya dia ya, nggak banyak ngomong. Oke. Terus karena ya tadi Dani bilang Dani udah keluar rumah, rebel apa segala macam, bebannya nih jadi pindah nih ke anak kedua nih. Oke. Ya kan, aku harus ngurus adik aku karena mama aku sibuk jaga warung apa segala macam. Jadi aku beban aku dan adik aku tanggung sendiri gitu, yang seharusnya ya seharusnya Dani gitu sih, tapi ya gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa, jadi biar adik kedua lebih dewasa, lebih cepet juga. Oh gitu, iya. Kamu bisa bebas dengan hidup kamu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau di dalam cerita ini mungkin kalau secara garis besarnya sampai kan kalau aku nonton di teaser, itu teaser atau trailer ya jadinya? Teaser ya. Trailer. Teasernya itu kan ada Kak Dennis tuh tiba-tiba gitu ya cerita menyeramkan gitu. Kayak langsung mengagetkan gitu. Cerita sebenarnya garis besarnya ini ceritanya tentang apa? Menjelang ajal ini. Menjelang ajal ini sebenarnya cerita tentang keluarga kami. Keluarga Ibu Sekar yang Keluarga punya cemara. anak. Punya anak kurang cemara ya. Keluarga kurang Jadi cemara. ke pohon beringin kali ya. Punya anak 3 orang, ada Dani, Ratna, dan Dodi tadi. Terus ceritanya bagaimana hubungan kita bertiga, karena di film ini juga mau diangkat karakter ibu dan anak-anaknya yang harapannya bisa relate dengan penonton yang nonton gitu. Banyak sebagai seorang single mother, anak yang punya konflik dengan anak pertama yang punya konflik dengan ibunya, dan Kathleen anak kedua yang punya pacar dan bermasalah dengan pacarnya gitu. Harapannya sih seperti itu gitu. Ceritanya kurang lebih Sekar ini ada di momen dia merasa titik terendah, dia kayak aduh gimana ya caranya untuk bisa dapat uang untuk bisa membiayai keluarganya gitu. Sampai akhirnya dia mikir ya udah deh saya ke dukun aja gitu untuk jalan Tadinya mau pintasnya. pinjol soalnya. Lebih ribet kayaknya ya kalau pinjol. Cuman ya, kayaknya dengar-dengar efek yang lain gitu, jadi efeknya kurang kayak baik. lebih ini deh gitu. Astagfirullah. Akhirnya ke dukun. Iya, karena nggak mau pinjol akhirnya dia memutuskan oke saya ke dukun aja. Ketemulah dengan dukun ini menyarankan Sekar untuk buka warung nasi. Dan setelah dari situ memang dia buka warung nasi dan sukses warung nasinya, laku dan keadaan keuangannya sangat membaik. Tapi ada satu masa di mana tiba-tiba cerita ini dimulai. Horornya baru Di situ, dimulai. iya. Karena ada satu dan lain hal yang nanti kamu harus nonton. Oke. Kenapa ya? Jadi mulailah di warungnya ini mulai sepi pengunjung, terus makanannya juga tiba-tiba basi lah, atau ya ada masalah lah dengan makanannya. Dan Sekar juga udah mulai perilakunya berbeda, kesurupan, udah aneh banget lah sama anak-anaknya juga udah kayak bukan Sekar lah gitu. Oke, jadi disitulah ada banyak kejadian-kejadian horor setelah buka warung itu ya. Iya, iya. Mungkin bisa undang Chef Arnold kali Bu, biar bisa di-review. Enggak. Sebenarnya tadi mau undang Limbat, tapi Limbat udah buka warung ini kan. Dia suka dia buka warung sendiri kan sekarang. Jadi disebut katanya warung nanti bersaing malah sama warung nasinya, nggak bisa. Dan lebih maksudnya cerita ini lebih ke konsekuensi ketika Ibu Sekar mengambil jalan pintas untuk pergi ke dukun ini sih gitu. Dan hubungannya kalau misalnya kayak sering pernah nggak bisa mau ke suatu restoran gitu, terus kali ini katanya cerita based on true story gitu ya. Ada beberapa restoran yang sebenarnya buka, tapi saat pengunjung datang tuh kayak nggak buka gitu, kayak gimana ya kok tiba-tiba restorannya kok nggak ada gitu. Katanya di Indonesia tuh ada beberapa restoran yang cerita, maksudnya itu dia merasa restorannya tidak terlihat oleh pengunjung. Iya, betul gitu.
Diumpetin siapa itu? Iya. Iya. Oke. Nah, ceritain dong gimana nih waktu persiapan syutingnya, terus mungkin dalam pendalaman karakternya, apa sih yang menantang atau kesulitan atau apalah ketika dalam proses perjalanan produksi film ini? Siapa dulu? Kalau aku untuk karena kan latar belakang film ini kita di Sunda ya. Oh iya benar. Iya, jadi kalau untuk aku lumayan untuk menjaga logat Sundanya itu sih. Oke. Kamu belajar berapa lama? Kamu aslinya mana? Bukan Sunda ya? Bukan, aku lahir dan besar di Jakarta. Oh di Jakarta. Oke, anak Jakarta banget. Gitu. Parah. Terus gimana untuk? Aku juga sendiri ya. Iya. Ya nggak bisa deh guys. Kamu ngecat rambut juga kan buat ini? Bener gak sih? Oh iya. Gue aja sampai lupa. Iya, jadi Kamu ngecat rambut juga. iya, jadi rambut aku terlalu bule untuk latar belakang ini. Jadi Iya, aku iya, harus iya. agak digelapin sedikit. Yang sebenarnya kayaknya nggak pudar-pudar ini ya. Dibilang cuma 4 kali keramas, kayaknya sekarang kok gua kayak kok rambut gue masih agak lebih dark dari biasanya, dark Iya, system. iya. Tapi berarti aslinya rambutnya bule. Lebih Pirang-pirang. Lebih pirang. lebih pirang dari iya, ini iya. nggak sih atau sama? Sedikit ya. Sedikit deh, mungkin kayak beberapa persen lebih pirang dari ini seharusnya gitu. Terus mendalami. gue langsung megang-megang rambut. Pirang-pirang nggak pirang gitu ya. Pirang-pirang. Terus untuk mendalami sebagai apa menjadi seorang yang bisa apa berarti bahasanya bahasa Sunda juga. Enggak sih sebenarnya, logatnya aja. Emang kita nggak mau terlalu mendok juga, tapi kita masih ada sedikit-sedikit lah gitu. Justru menurut aku itu yang agak susah untuk kayak ini kapan ya gue Sundanya ini harus kapan ya gitu sih. Oke. Belajarnya ada coachnya atau kamu dengerin lagu-lagu Sunda atau gimana? Gimana ya? Oh, Lagu-lagu Sunda. nggak kebetulan. Siapa yang Sunda waktu itu ya kak? Ini yang cowok siapa ya? Pas kita reading kan. Mang Dayat bukan? Mang Dayat juga Dayat, Sunda. iya. Mang Dayat juga Sunda. Tapi Nggak ada coachnya sih. Kang cuma Dani, ada- Kang Dani juga Kang Dani juga orang Sunda. Iya nggak Sunda sih? ya, penulisnya jadi Denny Saputra orang penulis, Sunda. Terus ada beberapa pemain orang Sunda, jadi aku mimicking mereka aja sih. Kalau aku ya caranya. Iya. Nah, kalau Dava gimana waktu? Ya kalau aku lebih coba menggali, aku kan sebenarnya nggak relate mempunyai adik kayak gimana, karena aku anak tunggal kan. Oh iya benar. Ya itu sih kayak apa ya, kayak coba deket sama Syakil, sama Caitlyn dengan cara yang kayak adik kakak gitu loh. Terus juga sama ibu, yang kayak ibunya tuh kayak maksudnya kayak bener-bener berantem tapi juga sayang sama ibu. Nih itu tuh coba yang aku gali juga, sama ya permotor-motoran juga gitu. Malah sebelumnya aku belum terlalu bisa naik motor, tapi di sini belajar untuk naik motor manual gitu. Oh, kamu sebelumnya nggak Metik, kalau naik motor metik, Iya, kayak iya. motor-motor Bali Mio, gitu Mio, loh, Mio. Mio Bali. Iya, gitu. iya. Di sini berarti kamu belajar untuk apa motor Di sini gede? langsung bisa standing. Oh, iya. Beat. Bisa standing di Scoopy, sini. Scoopy, Nanti ada di opening scene standing. Ada di opening. Jangan Tapi menyebar kalau hoax secara lu. fisik ada yang berubah nggak? Aku disuruh kurusin. Jadi kalau aku kan hobi nge-gym ya, tapi di sini aku Nggak boleh nge-gym. Selama 2 bulan itu nggak nge-gym, nggak terlalu olahraga yang membesarkan badan atau apapun itulah. Iya, Gitu. iya. Jadi Diet di juga sini dong aku berarti? Iya, aku lebih kurus di sini sih seharusnya. Turun berapa kilo berarti kemarin tuh? Lupa ya, tapi kemarin waktu lihat di dubbing sih kayak emang rada beda sih sama aku yang sekarang gitu. Sama rambutnya juga lebih dipanjangin, soalnya kan emang anak-anak motor gitu kan kayak lebih suka amburadul dikit gitu sih. Oke. Rebelnya biar berasa gitu. Tapi kamu aslinya emang rebel atau apa? Gimana Caitlyn? Rebel ya? Parah, 10 kali lipat. Jadi harusnya nggak susah-susah banget ya memerankan Dani ya. Ya coba nanti ditonton aja lah. Baik kok, Dav. Baik. Iya. Baik ya. Sayang sama orang tua. Oke, nurut Ya, ya kan? rekeningnya berapa? Ntar invoice ya. Oke, kalau Kak Denis nih gimana nih? Sebagai apa ya, mungkin kalau kita tahu Kak Denis kan citranya memang udah sering ada di film-film horor gitu ya. Yang berbeda untuk memerankan karakter Sekar ini, apa sih effort yang dilakukan gitu? Effort yang dilakukan lebih ke fisik sih. Karena di umur saya sekarang. Kayak latihan fisik. Iya, dan harus jaga stamina karena kalau main film horor kan memang butuh fisik yang fit ya gitu. Banyak adegan-adegan yang selain butuh fisik yang prima tapi juga kayak emosionalnya juga dipakai, itu kan lebih capek gitu. Jadi itu sih lebih
fisiknya Biasanya harus ngapain jaga. Kak? Maksudnya apakah Kak Denis punya apa ya atau ritual apa Sebelum gitu? teks suka yoga dulu. Oh gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya emang yoga olahraga saya, cuman pas lagi syuting tuh lagi nggak yoga, jadi saya nyuri tidur. Oh. Setiap nggak take saya tidur. Oke. Karena saya ngerasa nggak tahu kenapa ya, mungkin udah tua sih kayaknya. Capek gitu ya. Gampang capek, jadi supaya saya prima saat take gitu, saya harus tidur sebelum itu gitu. Oke. Karena kalau di lihat teaser kan emang lebih tantrum kan karakter Sekar gitu. Iya, Nah, memang iya. ada benernya, Iya, ada tantrumnya, bener, ada tantrumnya. Iya, iya. Bocah Tiba-tiba di Iya. mana gitu. Terus Oke. banyak gerakan-gerakan apa gitu kan. Terus sebenarnya ada adegan yang fighting juga, cuman nggak terlalu banyak sih. Oke, tapi itu ada memang maksudnya ada beberapa waktu khusus untuk latihan fisik dulu atau gitu? Sempat ada koreografi untuk latihan adegan yang fighting. Oke, itu Kak Denis aja atau teman-teman yang lain? Juga Aku juga lumayan ada sih. Aku juga lumayan ada gitu. ada untuk Ada latihan untuk fisik juga. latihan fisik gitu. Oke. Cuman aku setuju juga sih, kayak kadang tuh kita lupa kalau main di horor itu masih capek itu ya, karena kayak ya kadang kan juga ada drama nangis-nangisnya juga, terus ada ketakutannya juga, terus ada marah-marah juga, teriak-teriaknya pasti kan nyari orang atau apapun, dan itu memang kadang Lebih capek. menguras fisik banget sih. Iya. Ini aku baru mau nanya sebenarnya, maksudnya yang membedakan apa yang sebagai aktor gitu ya, bedanya main film film horor dengan film-film yang lain, selain lebih capek atau ada apa ya, ada perasaan yang ini nggak, atau ada banyak mistis-mistis juga gitu? Kalau mistis-mistis sih biasanya aku sendiri yang paling kalau ada denger cerita itu langsung mundur sendiri karena aku penakut. Oke. Cuman itu yang tadi jam kerja juga sih biasanya kebalik kan. Oh Karena gitu, kalau horor lebih kan banyak kita malam ya? pengen malam lebih panjang, jadi biasanya kita sebutnya callingan kalong ya. Callingan kalong. Tidur siang. Jadi Iya, iya, iya. jam tidurnya kebalik gitu sih. Oke. Kalau aku lebih nggak jaim aja sih kalau main film horor. Terserah nggak mau cantik-cantik banget gitu Iya, ya? kalau film drama gitu kan Tapi masih susah ada. lah kamu kan media mainnya tetap. Aduh, masuk. Bisa Sorry ya guys. Rekening. Ini ya guys. Tadi kita saling ini soalnya ini nanti ini yang masih. Iya. Tapi tadi Dava ngomongnya buat aku bukan sih? Oh iya. Lu kebalik kan? Ya ampun, Irian banget. Iya, Oke, iya, iya. lanjut. Kamu maksudnya jadi nggak takut, maksudnya lebih apa adanya atau gimana? Iya, kalau beauty tuh yang kayak apa sih berminyak dikit, lap. Terus kayak ini rambut naik dikit. Aduh, itu rambutnya satu kayak. Cuma kalau horor enggak sih, lebih yang kayak ya udah brutal aja, aku ngapain juga yang kayak ya udah, namanya juga emang orang ketakutan, orang teriak-teriak apa segala macam, lebih enggak jaim aja sih, lebih yang kayak lepas gitu. Kalau di beauty kan tetap harus cantik walaupun kayak nangis apa segala macam, tetap harus cantik. Oke. Berarti kamu lebih enjoy di horor atau gimana? Enjoy dua-duanya, Oh, cuman iya. lebih lepas banget aja kalau main film horor. Oke. Kalau Dava gimana? Lebih enjoy di horor atau beberapa kali pernah ini juga kan drama ya? Aku sejujurnya karena aku tuh pengen banget main action kan suatu hari. Di judul sebelumnya ada actionnya, di sini juga ada lumayan. Kalau horor juga kadang sedikit deket terhadap action karena kan pasti ada adegan kita kelempar lah atau kayak barang-barang terbang atau apapun itu. Jadi aku lebih enjoy ke sisi horor yang ada actionnya karena hopefully aku pengen berkarir lebih ke actionnya sih ke depannya gitu. Oke. Karena basic kamu olahraga atau Iya, gimana? karena aku dari dulu kan emang olahraga dan suka banget membela diri gitu sih. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya Kak Denis. Kak, inget gak ini film horor keberapa yang sudah dimainkan? Ini tadi ada pertanyaan ini dan salahnya tuh saya nggak ngecek ini horor keberapa ya. Ada pertanyaan ini lagi. Ini kalau bener kurang lebih yang ke-10. Kalau bener ya. Ke-10. Kalau bener, tapi mungkin kurang. Oke. Tapi kan maksudnya banyak penonton Indonesia khususnya udah melabeli Kak Denis ini sebagai aktor horor gitu. Terbeban nggak Kak? Atau pengen sekali-sekali kayak ganti image gitu? Kalau ditanya terbeban, pastinya gitu. Kalau buat saya, kalau udah dilabeli ratu horor tuh kan mau nggak mau, kalau buat saya ya, saya merasa saya dibebani untuk kayak kamu harus menjadi yang terbaik di genre ini gitu. Iya, betul. Sedangkan menurut saya, ya apalagi untuk saat ini film horor banyak banget, aktris, aktor-aktor banyak banget yang memerankan film horor yang menurut saya jauh lebih bagus daripada saya. Jadi saya rasa saya belum pantas aja gitu untuk menerima
detail yang membebankan saya itu gitu. Iya. Cie. Padahal sampai ada yang bilang kayaknya, kalau udah ada Sharifah Danis di film horor kayaknya udah paling aman deh, pasti bagus gitu. Ya, itu tapi jadi beban juga kan jadinya. Kayak aduh udah orang udah high expectation gitu. Iya, Takutnya kalau misalnya ternyata mengecewakan mereka kan kayak itu nggak enak gitu loh buat kita sebagai orang yang di belakang layarnya ya. Tapi aku sama Caitlyn bisa jamin di sini kayak Sharifah Danis totalitas banget. Real. Boleh tepuk tangan dulu. Kan harus ditonton. Harus ditonton ya. Iya. Ini sama ya tadi mau rekening berapa? Yaudah guys, ini rekening saya, boleh di bawah sini. Kayaknya aku juga harus kayak gitu kali ya, biar rekening aku ditanya. Tapi kadang aku penasaran, berarti karena label itu jadi yang datang semuanya film horor atau? Ya mostly iya. Mostly, Hampir terakhir ini hampir semua film yang ditawarkan horor. Tapi kalau buat saya akhirnya ya udah, saya ngerasa mungkin rezeki saya memang di genre ini gitu, jadi ya jalanin aja. Oke. Apa namanya, waktu memerankan hantu-hantu itu gimana? Maksudnya apakah ada pengalaman menarik kah? Atau ada kejadian yang tidak terlupakan? Atau ada serem-seremnya juga nggak sih Kak? Karena Enggak sih. sering Ya kadang-kadang emang kalau ngeliat diri sendiri kalau di make upin serem, serem juga ya gitu. Males juga ya ngeliatnya gitu. Penakut soalnya Kak Danis penakut. Iya dia penakut, tapi lama-lama ya udah biasa sih, akhirnya ya udah biasa aja gitu. Apalagi kalau syuting film horor kan sebenarnya nggak sepi ya, rame banget gitu, banyak orang, banyak kru, dan alhamdulillah selama ngejalanin syuting film horor belum pernah ada kejadian aneh tuh, belum pernah sih. Iya, walaupun sudah hampir 10 film Iya. ya, atau 10 hantu yang diperankan Kak Denis ya? Enggak juga ya? Nah dari ke 10 itu, kayaknya nggak nyampe 10 sih, nanti dia cuma dicek Iya, lagi. iya, oke, nanti kita riset. Nggak semuanya jadi hantu. Oke, ya pokoknya horor gitu. Iya, ya. iya. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Mau ngomong Dani tapi nama aslinya bukan Dava. Dani. Dava gitu ya. Dava sama kita sendiri selama proses syuting atau apa, ada pengalaman yang menarik nggak sih, atau ada, tanpa spoiler gitu ya, ada adegan yang memang paling menantang gitu dalam film ini? Ini kapan sih syutingnya kalau boleh tahu? Desember. Desember kemarin. Desember. Berarti masih inget-inget lah ya. Kalau buat aku tuh menariknya kayak aku kenal Caitlyn dari dulu, dari masih lebih muda gitu. Ya udah 10 tahun ya, Dev? Iya udah 10 tahunan lah. Terus aku mengawali karir juga sama Caitlyn, di judul pertama aku tuh sama Caitlyn gitu. Di situ memang lebih ke romance, tapi bukan karakter aku yang romance sama Caitlyn. Nah, terus jadi yang sekarang gitu adik kakak banget nih cuy gitu loh, yang kayak kadang tuh, banget. dan di sini kan banyak adegan intens kakak adik sama ibu gitu-gitu. Jadi kadang yang kayak adiknya, syuting kita adik kakak banget nih. Dan aku kenal Caitlyn juga di luar syuting banget kan. Kita kadang suka main atau apa gitu. Temen nongkrong lah ya. Iya. Oke. Terus yang lucu kadang kalau misalkan lagi reading suka diingetin, abang ya. Harus diingetin. Jadi abang gua. Emang berarti kalian umurnya seumuran? Setahun, lebih tua Dava setahun. Oh, lebih tua. 2 tahun. Iya ya. Ya sekitar Iya. sekitar. Iya. Kalau waktu berakting atau di dalam proses syutingnya ada apa ya? Maksudnya ada kejadian menarik nggak, atau yang paling menantang kalian gitu di film ini? Adegan-adegan ngapain, atau terbang atau apa gitu tanpa spoiler? Kebetulan kayaknya ini salah satu film horor utama aku yang aku nggak dipakein sling dan apa segala macam sih. Iya, karena sebelum-sebelumnya aku pasti yang action dan gedebak-gedebuk sendiri gitu. Cuman di sini lebih ke ibu. Ya, Ibu yang gedebak-gedebuk yang gedebak-gedebuk, yang ngereok ya. Tantrum, ibu tantrum. Bocah tantrum ya. Ibu tantrum. Jadi lebih ke emosi-emosinya aja sih yang harus aku jaga kalau misalkan ibu lagi tantrum. Tapi kalau kamu di lokasi syuting, kamu punya cara khusus nggak untuk akhirnya membangun mood atau emosi kamu waktu lagi mau? Nah enaknya tuh Kak Danish sama Dava dan teman-teman on set itu juga mendukung emosi aku banget. Emosi tuh Bikin kayak kesel kamu apa gitu? bukan, maksudnya Sampai nangis. kayak emosi tuh kan ini nular ya. Jadi kayak I'm giving the same energy as them gitu loh. Jadi kita bertukar energi aja. Jadi mereka membantu juga untuk bikin aku emosi. Iya. Ada waktu khusus yang disediain nggak sih untuk supaya bonding satu keluarga ini gitu ya, walaupun nanti di dalamnya ngereok-reok. Kita liburan ke Amerika dulu kemarin. Aduh. Amin. Besar Sayang di juga Amerika kan Iya, tadi kan ya. beberapa film bisa kita di Amerika, Oh, kan iya. siapa tahu kecipratan juga. Iya. Amin, Ya kan amin, nggak tayang di Amerika kalau nggak salah. Amin.
Kalau Kak Danis ada yang apa, yang tadi pertanyaan yang sama, maksudnya ada adegan yang mungkin paling menantang atau tidak terlupakan, ini bakal saya ingat seumur perjalanan karir saya gitu di industri film. Kalau menantang, balik lagi ke yang bagian fisik-fisik karena ada kayak koreografi untuk melakukan adegan yang lumayan gak biasa lah ya buat saya. Tapi paling diingat adegan yang saat kita ya maksudnya bagian emosional itu ada saat paling menguras emosi. Menguras gitu. emosi karena kita sekeluarga gitu, mungkin buat Dava dan Caitlyn juga gitu, itu nggak terlupakan sih karena transfer energinya tuh menurut saya nyampe banget gitu ke kita semua. Iya, iya. Aku penasaran Kak, kalau misalnya kalau kasih syuting tuh bawa tukang pijat nggak sih Kak? Kalau habis capek gitu ya, itu nggak ada ya Kak? Nggak ada sih. tapi bisa jadi itu sih buat nanti-nantian aja. Boleh. Ya boleh nanti film. Di kontrak ditulis ada tukang pijat di lokasi Iya, syuting. iya. Setiap Kalau aku ada sih kayak salah satu scene aku tuh yang di kuburan. Oke. Jadi nanti akan ada salah satu scene aku di kuburan, dan itu salah satu scene yang menuju ending nih, yang salah satu menurut aku tuh scene yang penting lah buat karakter aku. Dan aku kira tuh kuburannya di set, ternyata yang kuburannya aku pegang dan lain-lain nanti bisa dilihat di filmnya sendiri itu ternyata real ada orang di dalamnya gitu. Saya langsung kayak, hah gimana? Dan itu syutingnya malam kan, dari jam 9. Bisa kebayang adegannya sepanjang apa, karena aku syutingnya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, setengah 3 lah. gue aja nggak tahu, ini gue shock banget. Ya, nanti abis ini I'll show you the BTS. Nah terus di situ pun ya karena ini horor ya, pasti nggak ya pasti kita bisa expect mungkin ada pocong atau apa. Nah salah satu pocong itu kan juga figuran yang berperan di situ. Terus menariknya karena ada beberapa, terus Tambah satu. Ini enggak, jangan sampai ya. Tapi ini pertanyaan yang sering ditanya pasti kan, gimana kok syuting film horor tuh serem gak sih? Kadang tuh pasti serem karena saat itu mendukung di mana aku tuh berinteraksi dengan kuburan yang asli. Dan di situ waktu aku tanya tapi udah dibacain, dan aku juga kayak misi ya bapak atau ibu, ini saya pengen kerja di sini. Maaf ya, maaf banget saya mau kerja doang di sini gitu. Nah cuman dengan forum pocong-pocong ini yang sedang berperan juga dengan aku tuh ada yang tiba-tiba melipir tuh sambil kayak ngerokok dan sendiri gitu, katanya kenapa ya muntah dia masuk angin, kasihan banget. Itu juga kayak kasihan banget karena memang udah malam juga kan, dan itu tuh ya menurut aku berkesan banget karena dalam satu sisi adegannya itu sangat seram, tapi di sisi yang lain tuh juga ada, bukan lucu juga sih, tapi ada situasi yang menariknya juga. Jadi yang kayak kadang tuh kita ngeliat pocong di set tuh yang kayak ya itu juga sama-sama berperan gitu. Gitu sih. Ada pocong nyebat tuh di situ. Iya, sumpah. Nanti pas udah menjelang tayang dan udah beberapa, semoga menyampai beberapa minggu ya. Aku tuh pengen ngeposting gitu loh, kayak aku nge-record gitu, mereka lagi ngerokok. Lagi orang-orang. Record lagi nongkrong. Itu juga gitu juga kayak. Gak jadi serem. Gak jadi serem. Iya, oke. Terus even sebelum nge-take gitu aku kayak ada, karena itu emotional scene juga, aku kayak butuh beberapa momen untuk sendiri kan. Tapi beberapa dari mereka tuh yang kayak juga pengen bercanda gitu loh. Tapi aku juga mewajarkan sekali karena udah malam, mereka juga terikat tangan kan, jadi nggak bisa. Biar nggak merinding gitu. Iya kan, terus kayak lapisannya juga nggak tebel gitu kan, jadi nggak kasihan. Jadi yang kayak oh ya udahlah, mewajarkan aja, mereka juga pengen bercanda. Kalau enggak kan pasti kita terganggu banget karena kan ini momen kita, scene kita gitu loh. Jadi ya. Jadi kamu merelakan waktu kamu pengen bangun emosi, ya udah nggak apa-apa ngobrol. Dan itu ada banyak ya pocongnya dan bisa dilihat nanti pas tayang gitu loh, dan seberapa mencekam banget adegan itu. Jadi aku kayak Iya, penonton tolong jangan langsung kebayang pocong nyebat ya. oh bukan ya, bukan itunya, itu di luar setnya ya guys. Iya, itu di luar set. Jadi nggak akan ada bocor, tenang aja. Terus ada yang tiba-tiba mutik pocongnya itu ininya talinya itu lepas, jadi boxernya kelihatan. Jadi harus retake lagi kayak maaf itu ada yang kelihatan boxernya gitu. Ya nggak dingin apa? Dan dia kan tidak bisa ini kan benerin kan karena kan tangannya keikat gitu. Kamu benerin dong. Aduh, padahal bagus tuh. Benerin boxer pocong gitu. Itu BTS pas sudah kelar kali ya, pas credit title itu kali ya. Pas bloopers. Tapi walaupun film horor berarti syutingnya menyenangkan ya buat seorang Dava Wardana. Again, aku kan anak tunggal ya, aku tuh pengen kayak memang kenapa aku suka syuting juga karena rame, jadi seru gitu loh. Karena aku juga kadang pengen bikin setnya itu ya se-fun mungkin, jadi kerjanya itu juga fun gitu. Iya.
Gitu aja sih. Oke, nah ini salah satu film yang disutradarai oleh sutradara Hadra Daeng-Ratu yang memang sudah namanya sudah dikenal sebagai pembuat film-film horor yang sukses gitu ya. Film drama juga sih. Film drama juga, tapi belakangan memang film-film horornya lagi banyak happening banget. Gimana waktu di direct? Apa pengalaman menariknya atau sosok seperti apa sih si sutradara yang keren ini? Gitu. Ini sebenarnya film kedua aku sama Bu Hadra. Yang pertama itu ada film drama, tapi udah lama banget ya, maybe like 2019 kalau nggak salah. Itu pun juga aku cuman sebentar gitu. Dan akhirnya aku dapet kesempatan lagi untuk di direct lagi sama Bu Hadra. Dan aku ngerasa dia kayak director yang tahu apa yang dia mau gitu. Dia punya vision, tiap scene-nya dia tuh mau kayak gimana gitu loh. So I'm really glad for that gitu. Dan dia selalu kalau misalkan aku lagi emosinya kurang apa segala macam, dia nggak asal yang kayak ya udahlah waktunya habis. Nggak, dia bener-bener kayak mau memaksimalkan our potential as an actor gitu loh. So ya gitu sih. Iya, berarti kalau biasanya kan ada sutradara yang memang membebaskan bisa pemainnya explore dengan karakter masing-masing atau memang sudah straight harus begini gitu. Kalau Bu Hadra ini seperti apa? Kalau sama sih menurut aku, kayak dia tuh nggak mau, menurut aku pemain-pemain itu kelihatan jelek, jadi dia pengen banget mengeksplor pemainnya sampai bisa nih di scene ini jadi lebih lebih baik lah scene-nya pastinya. Dan kalau aku sama Bu Hadra tuh Bu Hadra tuh menurut aku tuh jago banget untuk storytelling. Dia tuh sampai bilang kalau ada adegan beberapa emosional, aku disuruh ke video village aja sama dia, nanti dia ceritain dan dia bakal mencoba untuk transfer energi itu. Seperti yang Caitlin bilang tadi, emosi itu kan nular ya. Jadi ada beberapa momen tuh dia yang kayak gituin ke aku, dan menurut aku, buat aku sih memainkannya hopefully dapet ya. Jadi gitu sih. Ya. Jadi terbantu dan kerasa banget sih dia lagi on fire, dia pengen mencoba lebih baik lagi di project ini gitu loh, dan itu aku pun sendiri sangat menghargai sih. Kalau Kak Denis berarti yang pertama kali juga atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Oke. Pertama kali, makanya waktu ditawarin film ini, tahu sutradaranya Ibu Hadra, ya penasaran salah satunya alasan kenapa untuk ngambil film ini gitu. Terus banyak dengar ya berita-berita yang harum lah soal dia gitu, jadi kayak penasaran nih harus ikutan di film ini. Dia menurut saya sutradara perempuan yang tegas, dan tapi benar tahu apa yang dia mau gitu, jadi jelas gitu. Terus cara mancingnya pun enak, dia bener kata Dava, dia mempush pemainnya, dia bisa nge-push pemainnya sampai mungkin kadang-kadang kita sebagai pemain nggak tahu nih kalau ternyata saya tuh bisa sampai ke situ, tapi dia tuh bisa mendorong kita untuk bisa acting semaksimal mungkin untuk bisa sampai ke tujuannya gitu. Iya. Dan itu maksudnya sangat dirasakan ketika menjadi Sekar juga atau seperti itu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau sebagai mungkin pemain atau nantinya akan menonton juga film ini, sebenarnya apa sih atau pesan apa yang mau disampaikan menjelang ajal kepada penonton yang nanti akan menyaksikan film ini? Tadi Dava punya kalimat yang sangat bagus. Luar biasa. Satu lagi. Sudah disusun. Aku dari tadi bercanda mulu loh ini. Aku tuh inget banget waktu sama Bu Hadra ngobrolin mengenai proyek ini, beliau tuh sebenarnya pengen banget kalau abis penonton nonton film ini tuh jadi bisa mengenang lebih ibunya sampai rumah, terus lebih menghargai lebih orang tuanya karena atas pesan yang kita coba bawa dari film ini. Jadi menurut aku film ini tuh bukan hanya horor yang mengaget-ngagetan seperti Caitlin bilang, tapi ini drama keluarga yang kuat yang harusnya membekas terhadap penonton yang nantinya akan lebih berterima kasih terhadap perjuangan orang tuanya. Itu sih. Jadi lebih sayang mamanya ya. Pasti. Gitu. Caitlin atau Kak Denis? Udah sih. Kita semua udah berada di jalan keluarga. Dan di mana lagi kalian bisa lihat Dava dan Caitlin adik kakak di sini. Iya. Kalau ada lagi siapa tahu. Oh ya. Amin ya. Tapi kalau kita melihat memang fenomena film horor ini sangat menggeliat sekali sekarang. Menggeliat. Ya, semuanya bermunculan. Kalau sudut pandang seorang aktor gimana? Apakah fenomena ini bisa menjadi kekhawatiran tersendiri? Aduh, nanti penonton pada bosan nggak ya? Atau justru ini malah jadi kebangkitan bagi film-film horor Indonesia gitu? Kalau menurut kakak-kakak di sini seperti apa? Kalau menurut saya
kebangkitan. Kalau menurut saya kebangkitan, mungkin memang masanya lagi horor ya udah, maksudnya horor aja. Karena nanti akan ada momennya memang mungkin trennya sedang tidak horor ya kita ikutin aja sih gitu. Kalau menurut saya ini justru kebangkitan dengan genre horor yang berbeda-beda gitu. Ada horor komedi, drama horor, terus horor apa lagi ya kalau horor mungkin gore sekarang ada juga kan mulai bermunculan slasher. Jadi horor semakin saat ini sedang terdepan sih. Horor semakin di depan. Jaya. Dan memang kayaknya masyarakat Indonesia juga sangat maksudnya sangat memang pasarnya untuk horor ya, maksudnya suka banget gitu sama. Menurut Kathleen dan Deva gimana? Kayak kita suka banget dikagetin aja deh. Kayak suka banget aja kayak menyiksa diri sendiri menurut aku. Ditakut-takutin Iya, gitu ya. suka aja gitu. Itu yang mereka cari, adrenalin itu yang mereka cari gitu. Dan mungkin kita kan sangat kental ya adat Urban legend. Iya, bener-bener legendnya kayak gitu. gitu ya. Jadi menurut aku itu sih faktornya mungkin juga. Iya, sangat dekat dengan masyarakat kita berarti. Iya. Deva ada mau tambahan? Ya kalau buat aku kita nggak bisa pungkiri bahwa horor itu yang membawa banyak penonton ke bioskop kan. Jadi dengan adanya banyak genre horor itu kita sebagai pemain dan filmmakernya juga pasti lebih tertantang untuk memberikan variatif yang lebih banyak dan baru gitu loh. Jadi sebenarnya dalam satu sisi juga lebih menarik akhirnya. Tapi ya menurut aku ya selagi itu membawa penonton banyak ke bioskop dan orang Indonesia jadi cinta atas film Indonesia. Kenapa Why not enggak ya? sih? Enggak, industrinya juga berkembang gitu. Iya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, dan sekarang kita mau main. Karena tadi udah ngobrol-ngobrol, kita mau main. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang di awal, permainan ini namanya game adu fokus 5 detik. Jadi nanti ada cuplikan mundur ya. Oke, aku taruh ke depan. Jadi nanti akan ada cuplikan atau screenshotan dari teasernya Menjelang Ajal. Nanti ada pertanyaan random, nanti tinggal dijawab. Seperti itu, oke? Jawabnya juga langsung aja gitu mau jawabnya kalau udah tahu gitu, oke? Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Ini ada adegan ini 5 4 3 2 1. Gengs. Berapa jumlah bantal pada foto tersebut? Gak dihitung lagi Yang gue baca malah captionnya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, ayo coba. Aku ada di adegan ini. Tiga deh. Tiga. 4. Oke, siapa yang benar? 1, 2, 3. 3. Oke. Aku ada di Nggak bisa, yang itu, yang di sini juga ada, yang di situ juga ada tuh. Nggak kelihatan, Di kursi ini nggak pegang itu juga ada. kelihatan, tapi nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Iya. Jadi seperti itu ya kira-kira pertanyaannya ya, udah ada bayangan ya. Oke, next. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlah orang pada foto tersebut? 5. Iya. 5 benar. Oh, ini gampang ya kayaknya. 1, 2, 3 jawabannya. 5. 5. Oke. Ya. Ingat ya, ini adegan ada Davanya. Next. Oke. Ayo. 5 4 3 2 1. Next. Ada berapa figura yang terlihat? 5. Apa nih? Ulanglah. 5. Oke, wis pada jago-jago. Lebih cepat lagi harus. Lebih cepat lagi, next. 5 4 3 2 1. Apa warna Al-Qur'an pada foto tersebut? Hijau. Ya, kayaknya Al-Qur'an kebanyakan warna hijau deh, teman-teman. Lagi, gas. Lagi ya. Kirain tadi ada berapa rambut di jenggot Komar. Itu baru susah. 1 2 3 4 5. Oke. Apa warna spray pada foto tersebut? Merah. Kak Denis nggak kebagian. Warnanya merah apa benar? Merah. Oke. Halo, kita mau masuk? Sini nggak apa-apa, sini ikut main game. Nggak. Oke, nggak apa-apa. Kita main game dulu ya. Next. 1 2 3 4 5. Berapa jumlah lampu di luar rumah 2. pada foto tersebut? 2. Kanan kiri 2. 2. Kalian ini 3 lah, jawabannya 3. 3. Jawaban yang benar 3. Padahal Kan emak tahu, rumah tahu. secara rumah ya. Next, ini jadi ketagihan. 1 2 3 4 5. Apa warna baju Syakil? Hijau ya. Hijau muda. Iya. Hijau muda. Hijau benar. Page green. Oke.
Hijau Tosca. Ya hijau lah ya. bener Oke, dong. iya, benar. Next. Oke. Itu jari lagi nih kayaknya. 2, 3, 4, 5. Aduh, tahu Berapa susah jumlah lagi kaki nih, pada Pem. kaki 3, tersebut? 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12. Coba. Coba kita lihat. 5 pasang. 10, ya kan? 10 iya. Berapa kok 5 pasang ya? Saya bingung. Next. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabnya bareng-bareng 1, 2, 3. 30 April 2024 di bioskop kesayangan. Ya, terima kasih buat Kak Denis, Dava, dan juga kasih, Kenwin. Gita. Thank you. Semoga filmnya laku, disukai banyak orang ya. Berkesan juga buat banyak orang. Dan terima kasih juga buat sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan acara Head Talk. Sampai ketemu lagi dan maju terus perfilman Indonesia.